Perhatikan 10 hal. Berapa, Bu? 10 hal yang bisa meningkatkan iman ini. Yang pertama, terus meningkatkan ilmu, menambah ilmu. Ya, terus meningkatkan ilmu dan menambah ilmu. Ilmu apa, Ibu? Yang bermanfaat. Ya, gunakan tenaga kita, waktu kita, perhatian kita dengan ilmu yang bermanfaat ini. Kenapa, Ibu? Karena ilmu itu lebih nikmat daripada pengantin baru. Iya, maknanya ilmu lebih nikmat dari kuliner. Ya kan? Ibu itu kan paling senang kuliner. Kenapa? Karena kuliner itu enaknya cuma 3 menit. Jauh-jauh nyari-nyarinya. Iya, udah capek-capek makannya, udah hilang rasanya. Cuma 3 menit. Bu, kalau menikah masih mendingan berbulan-bulan. Honeymoon. Ya, honeymoon itu honeymoon. Ya kan? Moon. Habis itu muntah. Udah beban semua itu dah. Tapi kalau ilmu nggak pakai muntah, dia bisa bertahan lama itu ilmu itu. Ya, luar biasa. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat, ibu kalau punya anjing, kemudian anjing itu berburu dan pulang membawa hasil buruannya, haram atau halal? Bu, punya anjing, terus dia pergi ke hutan, pulang-pulang dia bawa menjangan umpamanya. Ya. Halal atau haram? Saya nggak bicara itu. Dia pergi sendiri, nggak disuruh, nggak apa, dia pergi sendiri. Terus pulang-pulang bawa buruannya, menjangan bawanya. Hah? Bu, haram hukumnya itu. Haram hukumnya. Sebentar, kenapa? Itu kan bagus. Kenapa? Tidak, karena anjing itu belum diajari ilmu. Gimana cara menggigitnya? Ya, Bu, gimana cara bawanya? Anjing itu diajarin dulu. Ya. Nah, ketika sudah diajarin, dilepas dengan bismillah, kamu berburu ke sana. Ya, Bu. Dung, dapat pulang halal atau haram? Kenapa? Kasih ilmu. Tuh, nilainya ilmu itu. Jadi makanya ilmu itu, subhanallah, buruan anjing yang tidak dikasih ilmu hukumnya haram, tetapi ketika sudah dikasih ilmu jadi apa? Halal. Luar biasa itu. Itu di surat Al-Maidah 4 itu. Ya, makanya ibu sekalian, itu pentingnya ilmu. Gali ilmu, dalami ilmu. Ya, supaya kita jadi orang mulia dan bekali anak-anakmu, cucumu nanti dengan ilmu. Sebab kalau kamu bekali harta bakal habis, tapi kalau bekali ilmu, dia akan mulia. Satu. Yang kedua, ya, tadi apa tadi? Kejar ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, banyak beramal soleh. Ya, iman ini harus melahirkan amal soleh. Ya, orang kalau sudah beramal soleh akan mendatangkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, ya kan, pembelaan Allah, seperti itu, Ibu. Banyaklah beramal soleh. Amal soleh ini luas sekali ya, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, beribadalah kepada Allah dan berbuatlah yang terbaik untuk kedua orang tuamu. Bukan cuma baik, Bu, ya, yang terbaik kedua orang tuamu. Para ahli tafsir mengatakan ai kullu wujuhil khair. Semua arti kebaikan lakukan buat orang tuamu. Subhanallah itu. Ya. Udah, Bu? Jadi yang kedua adalah banyak beramal soleh dengan segala macam variasinya. Ya, Bu, dengan segala macam apa?
variasinya. Amal soleh ini banyak modelnya kan. Oke, yang ketiga, jaga kalbumu untuk senantiasa bersih. Ya, jaga kalbumu untuk senantiasa apa? Bersih. Bersih dari apa, Bu? Bersih dari syubhat dan bersih dari syahwat. Apa, Bu? Bersih dari syubhat. Syubhat itu apa? Pemikiran dan keyakinan yang menyimpang. Ya, Syiah, Ahmadiyah, apa, Bu? Aliran sesat yang lainnya itu syubhat, semua yang menyimpang. Ya, syahwat itu apa, Bu? Semua perilaku yang melanggar syariat Allah. Ya, kalau syubhat itu sumbernya adalah otak merusak kalbu. Ya, Bu. Kalau syahwat, perut dan yang di bawah perut. Itu syahwat. Makanya syahwat jangan sampai merusak tatanan kehidupan kita. Justru syahwat harus kita kendalikan. Gitu. Oke, berapa, Bu? Yang ketiga, apa tadi? Jaga kalbu supaya selamat. Supaya bersih dari kedengkian, kebencian, permusuhan, macam-macam hal yang dapat merusak kalbu itu. Oke, yang keempat. Ya, gunakan hartamu untuk berbakti kepada Allah. Yang keempat, menggunakan harta untuk taat kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah. Makanya salurkan uangmu untuk bantu orang tuamu, untuk bantu orang membutuhkan, untuk perjuangan Islam, itu seperti itu. Ya, celaka orang yang punya harta yang tidak diinfakkan itu. Ya, nanti akan merugi orang seperti itu. Oke, yang keberapa? Yang kelima, perhatikan waktumu. Waktu ini, Bu, sangat berharga. Waktu itu seperti pedang, kalau nggak dipakai dia bisa memutus kita itu, Bu. Ya, makanya manusia itu hanya kumpulan detik, menit, jam dan hari. Setiap kali hilang apa, Bu, harinya, maka hilanglah umurnya itu. Jadi setiap kali bagian daripada umurnya hilang, maka hilanglah umurnya itu. Makanya pelit-pelitlah dengan waktu. Jangan pelit dengan harta, tapi pelit dengan apa? Waktu. Betul-betul kita perhitungkan waktunya itu, Ibu. Makanya kita sibuk dengan dakwah sampai lupa poligami. Sibuk betul. Luar biasa itu. Yang keenam, menggunakan anggota tubuh untuk kebaikan-kebaikan, untuk ketaatan-ketaatan. Menggunakan anggota tubuh untuk kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Seperti kita ke Masjid Taklim ini. Kita ke Masjid Taklim Al-Hujjah itu dengan susah payah, tempatnya jauh, ya kan? Pakai mobil, pakai motor, pakai angkot, ada jalan kaki. Itu menggunakan anggota tubuh untuk taat kepada Allah. Keberapa? Ketujuh. Berfikirlah yang positif. Ya, Bu, berfikirlah yang positif. Yang jangan mikirin yang nggak ada. Nanti suamiku kayak apa ya? Lah, suami dipikirin. Ya, Bu, kalau ada disyukurin, nggak ada tenang aja. Nanti juga datang sendiri. Iya. Ya. Nanti suamiku botak atau hitam atau apa, lah ngapain mikirnya gitu? Ya, Bu, jadi pikiran itu yang positif, mikir ke depan. Ya, bagaimana kita ikut andil dalam memenangkan Islam. Nah, itu pikirannya maju itu. Bu, perhatikan, kalau ada orang yang dibicarakan orang, si A begini, si B begini, si C begini, itu tandanya orang itu otaknya pendek. Ya, ketika membicarakan orang, tandanya otaknya pendek. Yang kedua, yang dibicarakan itu peristiwa. Oh, ada virus corona begini, oh ada begini, ada begitu, oh ada Cina di sana begini. Ya, itu membicarakan peristiwa. Otaknya sedang. Ya, nilai otaknya apa? Sedang.
Nah, yang ketiga, ketika dia berbicara tentang ke depan, ya, ke depan aku harus begini, aku begini, dia merancang, ya, jangan Al-Hujjah kayak begini terus nih, harus memikir ke depan. Bagaimana Al-Hujjah punya akademi, bagaimana Al-Hujjah nanti punya rumah sakit, ya kan? Bagaimana Al-Hujjah ini nanti punya radio atau televisi, ya, subhanallah, ya, makanya orang yang otaknya besar, dia berpikir besar. Orang yang jiwanya besar, pikirannya apa? Besar. Gini, orang yang ketiga itu berarti orang yang apa? Berjiwa besar, otaknya besar. Kenapa? Memikirkan what next, ya kan? Roadmap ke depan bagaimana? Ya, langkah-langkah besar ke depan kayak apa? Nah, itu orang besar tuh. Pikirannya besar, memikirkan yang akan datang. Jangan mikir yang udah lalu melulu, udah kedaluarsa lalu itu kan. Aku begini, aku begitu. Iya dululah, sekarang ke depan. Udahlah, tinggal kita melihat ke depan. Nah itu. Makanya kalau berbicara, berpikirlah ke depan. Itu. Setuju? Makanya pikirannya harus maju. Ibu tahu, orang yang otaknya hebat, badannya akan capek ngikuti otaknya. Ya? Orang otaknya hebat, bakal capek mengikuti otaknya. Ya? Malah diajarin mental block supaya apa, bebas segala-galanya. Ngaco itu. Ya? Manusia itu terikat dengan apa? Dengan aturan Allah. Kan? Afaraita man ittakhadha ilahu hawa. Tidakkah kamu lihat orang yang telah menuhankan hawa nafsunya? Semuanya boleh. Naudzubillah min dzalik gitu. Ya. Makanya ibu sekalian, pikiran yang bagus muncul dari mana? Dari niat yang baik. Ya kan? Kalau niatnya baik, pikirannya pasti apa? Bagus. Tapi kalau niatnya buruk, pikirannya negatif gitu. Udah Bu? Jadi apa tadi? Langkah ke berapa? Ke-7. Nah itu. Jadi pikiran kita harus maju, otak kita harus berkembang. Ya. Pikiran kita harus positif. Ibu umpamanya, aduh aku kayaknya mau flu nih. Ah, flu beneran lah. Kan? Makanya lawan, makan sate salasil tadi. Makan, minum yang panas-panas. Ya Bu, jangan males gitu. Pokoknya pikirannya positif aja, ya. Jangan pikiran negatif. Makanya orang bule itu bilang apa? Bu, orang bule bilang apa? You are what you think. Nilaimu adalah tergantung yang apa? Kamu pikirkan. Yang dipikirin lipstick, apaan tuh? Yang dipikirin bedak, ya Allah, rendah amat. Bu, yang dipikirin apa? Bakso, astagfirullah. Bikin bakso. Bu, bikin yang besar-besar ke depan tuh, kan? Luar biasa. Berapa? Ke-8. Udah mau pulang Bu? Oke, yang ke-8. Bu, berkhidmat kepada orang saleh. Ya Bu, ke-8, berkhidmat kepada orang saleh. Apalagi yang saleh suaminya sendiri. Ya Allah, nikmat amat. Berkhidmat kepada orang saleh. Ya, bikinin teh, bikin kopi, bikin apa, ya Bu. Pijetin, diapain, Bu, kasih fasilitas apa, ya Bu, berkhidmat kepada orang soleh. Masalahnya siapa itu orang soleh? Ya, orang soleh itu tandanya adalah apa namanya, suka berbuat kebaikan, dan diantaranya tandanya suka qiyamul lail. Ya Bu, orang soleh itu tandanya apa Bu? Dia suka kebaikan, mukanya suka senyum, Bu, malamnya tahajud. Subhanallah. Ya, lihat orang saleh itu memang apa ya? Dia pikirannya positif. Langkahnya itu selalu baik. Orientasinya itu akhirat, ya kan? Ingin bahagia dan membahagiakan orang lain. Wah, luar biasa itu orang seperti ini kan? Makanya orang saleh itu Ibu, tandanya seperti orang yang jual minyak wangi.
Ya Bu, kalau nggak dapat minyak wanginya, minimal dapat baunya. Ini udah baunya nggak enak, mulutnya kasar, perilakunya bengis. Apaan nih orang? Ya? Terus yang dijual cuman lipstick tok. Astagfirullahaladzim. Ya, yang dilihat itu, Bu, yang dilihat apa? Perangainya. Yang dilihat apa? Cara berpikirnya. Ya kan? Lihat itu kualitas amal solehnya. Itu tadi itu. Tadi udah berapa tadi? 8 itu tanda orang soleh semua itu. Ya kan? Kalau dia langkahnya itu berarti dia menuju yang bermanfaat kan? Luar biasa. Yang ke-9, rasa takut kepada Allahnya tinggi. Dia nggak mau yang haram. Dia nggak mau yang maksiat. Dia nggak mau melanggar Allah. Luar biasa. Padahal dia punya kesempatan melakukan itu. Enggak. Dia manajer di suatu perusahaan. Korupsi bisa, tapi dia nggak mau. Ya kan? Peluang banyak untuk melakukan pelanggaran. Dia nggak mau. Kenapa? Rasa takut kepada Allahnya tinggi. Luar biasa itu. Itu. Keberapa tadi? 9. Ya. Makanya orang kalau rasa takutnya tinggi, dia punya rem. Ya, mau nabrak, dicit. Ya Bu, kayak apa? Kayak nginjem rem dia, nginjek rem dia. Sehingga nggak nabrak dia. Ya, itulah iman. Kalau udah rasa takutnya muncul, dia punya rem dia. Luar biasa. Keberapa Bu? Ke-10. Yang ke-10. Ya, harapannya hanya digantungkan kepada Allah. Jangan mengharapkan perusahaan, jangan mengharapkan manusia, jangan mengharapkan kekayaan yang kita miliki. Jangan. Ya, bergantunglah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Ya, nikmat sekali karena Allah tidak pernah mengecewakan, Ibu. Allah nggak pernah mengecewakan. Yang bikin kita kecewa diri kita sendiri kan sebabnya. Ya. Barakallahu, makanya 10 langkah ini kalau kita laksanakan, insya Allah iman kita akan meningkat. Kalau iman kita meningkat, maka Allah akan membela. Nah, yang perlu disadari betul oleh kita semuanya, jangan kita terlibat dengan kemusyrikan. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.